Jujur kalian, pas denger angka pernikahan di Indonesia turun dari tahun 2021 sampai tahun 2023, itu kalian kaget? Apa kayak, udah biasa? Gue juga kayaknya udah menduga hal tersebut akan terjadi. Kalian tim mana? Kaget? Atau sebenarnya udah tahu akan hal itu terjadi? Kalau gue jujur, gue nggak kaget sama sekali. Karena gue sudah menduga bahwa pasti akan ada saatnya seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dulu. Ya kita lihat aja, udah banyak buktinya kok. Ya, kalian juga gampang kok ngelihat kehidupan seseorang zaman sekarang. Coba ngelihat HP, scroll, udah ketemu kehidupan seseorang. Lagi ngapain, fokus apa. Yang kebanyakan kita lihat adalah anak-anak muda sekarang lebih fokus kemana? Ke karir, ke pendidikan, atau menemukan jati diri dia. Entah lagi self-improvement, atau lagi fokus sama keluarganya ya, sama orang tuanya, atau membiayai adik-adiknya, dan lain sebagainya. Mereka lebih fokus ke situ. Iya atau iya? Karena zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Kita punya kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih lebar, dan juga pilihan yang lebih jelas di kehidupan sekarang ini. So, aku pikir kayaknya nggak ada salahnya setiap orang punya komitmen, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Setiap orang punya pilihan dan semua orang berhak untuk dirinya sendiri. Entah ada yang sudah siap atau belum siap untuk nikah muda. Dan gue pikir itu alami aja sih ya. Ya, setiap orang punya hak untuk menentukan jalan sendiri, termasuk ke arah pernikahan. So, buat gue sama sekali nggak terkejut kalau tahu bahwa angka penurunan pernikahan di Indonesia itu turun. Itu kayak cuma perubahan hal yang wajar dalam pola pikir dan gaya hidup anak zaman sekarang. Nah, sekarang kita lihat data dari BPS. Kalau kalian nggak tahu BPS itu apa, BPS itu adalah Badan Pusat Statistik ya. Ini bisa kita lihat di tahun 2021 ada 1.742.049. Di tahun 2022 ada 1.705.348. Dan tahun kemarin, tahun 2023 sangat menurun. Ada di angka 1.577.255. Fantastis sekali. Sekarang mari kita buat ini menjadi sangat nyata. Dan apa yang gue pikirkan, gue akan tuntaskan di sini semua. Karena menurut gue, lo nanti akan setuju dengan apa yang gue pikirkan sekarang. So, tonton video ini sampai habis sehingga lo tahu maksudnya. Let's move. Yang pertama, inflasi. Bisa dilihat dari data BI atau Bank Indonesia, walaupun dari tahun 2021 naik terus nih ya, dengan konsisten sampai tertinggi di tahun 2022, tepatnya di bulan September ada di angka 5,95%. Tapi oke, kalau kalian mengira bahwa 2024 udah ada penurunan kok. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dari 2022 itu yang naiknya tinggi sekali ke 2024 kita nggak recovery keuangan kita? Pasti dong. Jadi jangan dilihat dari inflasi tahun 2024, tapi lihatlah tahun-tahun sebelumnya tinggi, bagaimana kita recovery dan berdarah-darah sebelumnya. Yang kedua, dampak COVID. Ya, we all know bahwa COVID-19 benar-benar mengguncang dunia. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang disayang, perusahaan bangkrut, dan ekonomi kita merosot parah. Dan menurut gue, ini juga salah satu kaitannya dengan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Gimana enggak? Dampak COVID, kita lagi recovery keuangan sampai sekarang. Iya atau iya? Tabungan yang kita peroleh sebelum COVID-19 itu banyak, tapi gara-gara COVID-19, ada yang di PHK, sanak keluarga atau anggota keluarga di PHK, sehingga kita juga kerjanya juga buat mereka. Tabungan semakin menipis, usaha yang bangkrut, usaha yang langsung tutup pas kita buka, terus nggak ada kesempatan untuk kita mencari pekerjaan lain, ya kan? Ada yang gajinya dikurangin, ada yang benar-benar di PHK sampai hutangnya di mana-mana. Ada. Jadi kalau ditanya nikah, waduh, kayaknya kita harus settle dulu entah keuangan, mental kita atau segala macamnya, baru nikah tuh kayak nomor sekian gak sih? Karena kita harus settle dulu nih semuanya, recovery semuanya, keuangan, bahkan mental kita juga, entah ada yang kehilangan anggota keluarga dan lain sebagainya, orang yang disayang, apalagi usahanya bangkrut, itu benar-benar yang capek, dan kita kan butuh modal untuk usaha. Mungkin
Untuk nikah itu di nomor sekian, sekian, sekian. Yang ketiga, informasi yang sangat cepat. Setiap hari kita tidak luput dari media sosial. Ya, entah lagi break kerjaan atau break sekolah, pasti lihat sosmed kan? Nah, disinilah menurut gue dengan cepat dan mudahnya kita memperoleh informasi dengan sangat cepat. Tinggal scroll dikit udah tahu informasi yang ada di satu Indonesia, bahkan di luar negeri. Oke, dengan menyebarkan informasi seperti perceraian, entah karena perselingkuhan, kekerasan, komunikasi yang kurang baik, ekonomi, dan sebagainya, baik dari Instagram, YouTube, X, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dengan informasi yang sangat cepat seperti ini dan mudah untuk memperoleh informasi seperti ini, anak-anak muda yang selalu melihat berita perceraian, entah itu artis atau artis TikTok ya kan, atau iya masih banyak lagi, dengan hal-hal yang akibatnya tuh bikin kita tuh jadi takut. Anak muda jadi takut, jadi skeptis tentang institusi pernikahan. Karena yang kita lihat, wah ternyata nikah itu nggak semudah itu ya. Wah ternyata banyak alasan dibalik orang bercerai. Entah kayak misalnya orang itu tuh udah PDKT berapa lama, atau pacarannya kita udah ngikutin nih ya kehidupan dia, buat kontennya tuh pacaran terus, mungkin udah dari 3-5 tahun pacaran, tapi pas nikah belum aja setengah tahun itu udah cerai. Itu yang membuat kita semua skeptis. So pertanyaan dalam diri kita, why? Kenapa itu bisa terjadi? Selain dari sisi negatif yang kita dengan mudahnya menyerap informasi ya, dengan mudah, cepat, di mana aja kita bisa memperoleh informasi tersebut. Entah negatif, dan sekarang gue bilang ini yang positif, tapi terlalu positif. Kalian pernah denger gak? Gue pernah denger ini di TikTok. Kayak stop lo buat standar TikTok. Istilahnya gini, kayak misalnya nih, lo ngelihat sebuah orang ya, content creator, dia terlalu harmonis keluarganya. Suaminya yang baik, penyayang, care banget gitu kan, ngasih bulanan istrinya tuh banyak, beliin tas atau jalan-jalan. Begitupun sebaliknya, lo ngeliat, istri dia tuh cantik banget ya kan, nurut banget sama suaminya, terus baik juga sama suaminya, terus punya anak-anak juga nggak tantrum, punya anak-anak yang gemes, lucu, cantik, ganteng, pinter gitu kan. Nah, semakin lo melihat hal-hal yang positif tersebut, itu kan positif ya, tapi lo semakin jadi tetap skeptis. Ngerti gak? Kalian pernah gak ngerasa kalau bener gak ya ternyata seharmonis itu pernikahan? Nanti gue bisa seperti dia gak ya? Nah itu nih, itu dia masalahnya. Ketika lo terlalu mengonsumsi banyak dan cepat informasi yang kayak gitu ya, orang content creator itu bisa aja cuman ya di depan kamera dia harmonis, di belakangnya ribut-ribut, kita nggak tahu namanya sebuah rumah tangga ya kan. Tapi kita melihatnya, wah ternyata enak banget nih, kayaknya bahagia banget deh nikah, jadi buru-buru nikah. Nah ada juga yang takut, dia jadi menetapkan standar pernikahan dia tuh jadi nggak realistis. Dia mau pernikahannya sesuai dengan apa yang dia tonton, apa yang dia serap di orang-orang sekitarnya. Padahal setiap rumah tangga pasti ada masalah. Ya, kalian terlalu melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, sehingga kalian membentuk sebuah standar yang tidak realistis. Oke, sehingga kalian jadi takut, nggak mau nikah dulu deh, takutnya nggak sebahagia dia. Susah itu mah. Buat harmonis kayak gitu pasti butuh waktu yang lama, atau bahkan pun pernah pengorbanan yang luar biasa untuk sampai di titik seperti itu. Kita jadi takut akan standar kita sendiri, sehingga kita jadi enggak nikah-nikah karena kita sudah mematok, gue mau pernikahan ala-ala Disneyland, ala-ala Jepang, atau ala-ala yang peri gitu kan, atau lain sebagainya, nggak ngerti gue juga. Tapi ya itu, kalian jadi terlalu buat standar yang gak realistis, sehingga kalian takut untuk pernikahan itu. Yang keempat, si paling online. Nah pasti bingung, kenapa si paling online? Gue bilang ya, kita zaman sekarang itu adalah orang yang si paling online. Kita jarang bertemu, bahkan berinteraksi langsung sama orang lain ya, tatap muka, itu udah jarang banget. Coba lo tanya sama teman-teman lo, yuk nongkrong di kafe. Gak mau di rumah aja, mau di kamar ya nonton YouTube or main game, ya scroll TikTok sampai berjam-jam sampai rebahan.
Entah lu nonton YouTube atau lu nonton anime atau lu nonton drakor di rumah aja, kebanyakan anak muda seperti itu. Hayo ngaku, apakah kalian berada di situasi seperti itu? Kalau gue juga iya. Tapi gue tahu batasan bahwa ada saatnya gue harus keluar. Ya, ada saatnya gue harus keluar, gue nggak mau di rumah aja. Tapi ada saatnya juga gue nggak mau di luar terus, tapi mau di rumah aja. Ada, tapi ini adalah si paling online. Gue bahas di sini adalah si paling online yang nggak bisa untuk balancein hidup dia. Ya, jadi dia jadi takut bersosialisasi itu, jadi takut. Dia nggak bisa nih langsung ngomong lancar sama orang lain dan sebagainya, itu nggak bisa. Oke lah dia pendiam. Oke, dia introvert. But I'm introvert. Dan gue nggak ada masalah soal itu. Introvert bukan berarti dia nggak bisa untuk bersosialisasi, tapi dengan cara dia ya mengembalikan energinya ya sendirian, itu aja. Cuman ini sih paling online adalah lo jadi nggak bisa kemana-mana. Terlebih lagi ya, kita kerja ya. Yang gue bilang, anak muda zaman sekarang tuh lebih fokus kemana? Ke karir, ke pendidikan. Ada yang kuliah sambil kerja. Lu bayangin, kerja pagi sampai sore, belum pulangnya macet, abis itu langsung buka laptop karena ada kelas. Lah gimana caranya mau dapet jodoh kalau kayak gitu? Dengan mudahnya kita untuk mengakses apapun di internet, tapi kita sulit untuk benar-benar menemukan orang yang mengerti kita, untuk menemukan orang yang klop sama kita. Karena ya kita di dalam rumah aja. Kita cuma jago untuk kata-ketik gitu kan, WA segala macam, tapi kita nggak bisa untuk berinteraksi di luar. Kita nggak bisa. Dan ya gimana mau ketemu jodoh kalau kita habis pergi kerja, pulang kerja di rumah. Weekend pun capek badan ya. Pernah gak denger kayak gini? Aduh, usia 24 tahun tapi leher 50 tahun, pinggang itu 45 tahun. Dan kayaknya itu bener. Karena yang sebenarnya kita terjadi adalah kita terlalu banyak untuk duduk dan kayak tegang otot-otot kita, nggak banyak gerak. Karena yang kita gerakin cuma jempol doang. Ya, entah main game atau scroll, itu doang ini yang gerak. Tapi ini tuh udah nggak gerak. Gimana? Iya atau iya? Yang kelima, open minded. Terlebih juga perempuan. Gue sekarang banyak banget ngeliat, entah di konten-konten TikTok, ya di YouTube atau di Instagram, itu sekarang perempuan juga banyak yang fokus ke pendidikan. Kalian mungkin pernah ngeliat seperti itu. Bahkan perempuan lebih ambisius dibanding cowok. Ya, ini para cewek tuh sebenarnya udah keluar dan dia udah punya hak yang sama seperti anak cowok. Dan bahkan kayaknya anak cowok malah jadi kurang ambisius. Karena dia melihat bahwa kok cewek jadi sekarang lebih ambisius ya. Gue merasa kayak jauh gitu di level mereka gitu. Sehingga mereka jadi kayak down gitu. Tapi yang sebenarnya kita harus tahu adalah kita sebenarnya udah open minded. Entah cewek, entah cowok. Jadi cewek open mindednya begini. Gue harus jadi orang yang pintar. Gue harus punya pendidikan juga. Gue juga harus tahu karir itu seperti apa supaya nanti gue bisa ngajari anak gue. Itu open minded yang bener. Ya. Terus yang cowok juga jangan salah. Cowok juga open minded. Dia lebih mau fokus ke karir atau pendidikannya sehingga dia punya tabungan, dia punya bisnis. Pokoknya dia udah set untuk keuangan untuk nanti buat pernikahan, untuk yang membiayai istrinya, ngebiayai anak-anaknya bahkan sampai sekolah. Dia memikirkan keuangan dulu, kesiapan dulu sebelum dia mau membiayai istrinya kelak gitu. Sekarang udah open minded zaman sekarang. Jadi udah nggak main zaman sekarang ditanya, anaknya yang banyak dong biar banyak rezeki. Enggak. Sekarang realistis. Semua orang anak muda udah open minded. Karena punya anak satu aja itu udah susah. Zaman sekarang mahal. Makanan, pakaian, biaya hidup, jalan-jalan, transport juga udah mahal dan lain sebagainya. Zaman sekarang anak banyak anak, banyak rezeki. Belum tentu juga. Justru bahkan banyak ada yang banyak anak justru makin ruwet dan stres. Dan lagi ya, gimana anak muda sekarang mau cepet nikah? Rumah mahal. Kalian pernah gak sih ngeliat rumah KPR? Itu mahal juga.
Aku sering lihat tuh, ya mungkin kita ambil contohnya sekitaran 2,5 per bulan. Tapi itu dalam jangka waktu berapa tahun? 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Bayangin dengan gaji kita yang ya UMR Jakarta 5 jutaan lah gitu. Tapi kan nggak mungkin setiap perusahaan ngegaji karyawannya sesuai UMR. Nggak mungkin. Bahkan ada yang di bawah. Jadi kita ambil aja contoh 4,5. Ya, 4,5 udah dikurang 2,5 setiap bulan, sisa 2 juta untuk biaya hidup, mana bisa. Apalagi nanti kalian punya keluarga, nggak bakal bisa 2 juta. Belum ya kasih orang tua, kita makan, kita minum, kita transport, kita skincare, kita ya nyenengin diri sendiri atau apa gitu. Mana bisa. Makanya anak zaman sekarang tuh sangat sulit untuk membeli rumah. Sekalipun kalau udah membeli rumah, itu orang yang udah punya karir sebelumnya atau memang orang tuanya bisa support dari ekonomi. Ya kalau kayak kita-kita gimana ya miskin? Iya kan? Punya rumah sulit banget. Untuk biayain diri sendiri udah susah. Untuk nyenengin diri sendiri susah. Bahkan kita jadi kayak ya udahlah senang-senangnya nanti dulu. Karena di usia sekarang kayaknya kita harus berdarah-darah dulu nih gitu. Jadi boro-boro mau punya rumah karena uang itu mahal banget, KPR juga. Itu membebani banget 10 tahun sampai 15 tahun kita harus bayar 2,5 bahkan lebih atau mungkin ada yang kurang ya, I don't know. Tapi ya sekitaran segitulah uang yang kita keluarin. Dan itu memang benar-benar sangat beban loh. 10 tahun tuh lama banget loh. 10 tahun ya. Makanya zaman sekarang anak-anak muda lebih kerja keras ya. Gimana mau dapat jodoh kalau kerja sibuk. Pendidikan, karir. Karena sekarang semuanya mahal. Mau gimana? Mungkin kita lihat nanti di akhir 2024 atau awal 2025, apakah data BPS ini 2024 akan turun atau naik. Tapi jangan permasalahkan turun atau naik ya. Tapi permasalahkan adalah alasannya. Kalau misalnya oke, turun lagi karena memang anak muda sekarang lebih fokus karir, lebih fokus pendidikan, atau lebih fokus ke hal-hal yang dia sukai, atau ya self improvement, self care atau self love gitu kan. Dia menyenangi diri dia sendiri dulu, memperkuat mentalnya dulu sebelum nikah ya. Menurut gue tuh ya it's okay, it's good gitu kan. Tapi kalau ada yang naik, ternyata lebih naik daripada tahun 2023. Ya alasannya kenapa? Ternyata banyak yang dipaksa sama orang tuanya sehingga mereka jadi terpaksa dan buru-buru untuk nikah. Itu kan nggak bener. Percuma naik tapi alasannya seperti itu. Jadi sekarang kita bukan naik atau turun ya, tapi alasan dibalik penurunan atau kenaikan statistik seperti itu. Oke, menurut kalian gimana? Dan kalian sedang di posisi seperti apa? Entah ada yang di posisi sekarang lagi fokus untuk membiayai orang tua, membiayai sekolah adik, atau nyenengin diri sendiri, atau sekarang lagi fokus pendidikan, karir, atau apa? Komen di bawah. Oke, gimana menurut kalian? Kalau gue sih pikir, menurut gue ini benar-benar sesuatu hal yang berkaitan terhadap angka penurunan pernikahan di Indonesia. Dan kalau kalian punya sesuatu hal yang kayak, menurut gue tuh ada lagi nih yang bisa membuat penurunan angka pernikahan di Indonesia turun tuh kenapa? Komen di bawah. Oke, kita sama-sama ulas dan kita sama-sama cari tahu bahwa ini hal yang sangat menarik menurut gue. Makanya gue bahas. Oke? Jadi anak muda yang harus open minded. Jangan cuman karena ditanya nikah, stres udah gue nikah sembarangan. Lo yang nyesel seumur hidup. Oke, gue bilangin lo akan nyesel seumur hidup. Dengan lo fokus dulu sekarang, lo mengerti diri dulu, ya. Lo sayang sama diri dulu sebelum lo sayang sama orang lain. Itu baru bener. Oke, lo perkuat ekonomi lo sehingga nanti punya anak juga cita-citanya nggak terpendam cuman karena punya orang tua yang ekonominya nggak cukup untuk menyokong cita-cita anaknya.